Salam damai Kristus. Pada video ini, saya akan berbagi mengenai banyak pertanyaan orang, mengapa Yesus Kristus harus mati dan mencurahkan darahnya. Oke, kita mulai. Pada awal penciptaan, manusia adalah makhluk yang sempurna, murni dan mulia. Sehingga karena kemuliaannya, manusia pertama, Adam, bisa bertemu langsung dengan Allah Sang Pencipta. Dan karena Allah adalah sumber kemuliaan, maka setiap kali Adam bertemu dengan Allah, maka semakin bertambah pula kemuliaannya. Dan karena Allah adalah hidup, maka Adam juga akan hidup selama-lamanya bersama Allah dalam puncak kemuliaan manusia. Namun karena ketidaktaatannya, maka Adam telah membuka pintu bagi dosa masuk ke dalam kehidupan, ke dalam dunia ini, ke dalam alam semesta ini. Kalau bisa saya gambarkan, seperti air yang tadinya jernih, kemudian terkontaminasi oleh tinta hitam pekat yang kemudian menyebar secara masif. Sehingga apapun yang ada di dalam air itu menjadi tidak jernih lagi, karena telah tercemar tinta hitam itu. Setiap titik di alam semesta ini telah tercemar oleh dosa. Dunia ini tidak lagi sempurna seperti saat pertama kali diciptakan Allah. Dan karena Allah adalah Maha Suci, maka manusia yang telah tercemar dosa tidak dapat lagi bersatu dengan Allah. Adam terpisah dari Allah. Dan karena Allah adalah hidup, maka keterpisahan dari Allah adalah terpisah dari hidup, yaitu mati. Maka setiap manusia akan mati, baik secara jasmani maupun rohani. Manusia telah kehilangan kemuliaannya. Dan agar Adam dan semua keturunannya tidak mengalami kematian secara kekal, maka Allah mengusir Adam dan istrinya dari Taman Eden. Sebab di dalam Taman Eden itu juga ada pohon kehidupan. Karena jika manusia makan buah kehidupan itu, Adam yang telah terpisah dari Allah akan mengalami keterpisahan dengan Allah secara kekal, atau mengalami kematian secara kekal. Setelah manusia keluar dari Taman Eden, Allah menjaga pintu masuk Taman Eden dengan menempatkan malaikatnya dengan pedang yang menyala-nyala, agar manusia tidak bisa masuk ke Taman Eden lagi. Kita kembali dulu ke saat setelah Adam dan istrinya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena ingin mencapai puncak kemuliaan tetapi tanpa Allah, manusia jatuh dalam dosa. Mereka mendapati diri mereka telanjang. Mereka menjadi malu satu sama lain, dan juga malu terhadap Allah. Untuk menutupi keberdosaan mereka, menutupi ketelanjangan mereka, mereka lalu membuat cawat dari daun-daunan. Ketika Allah mendatangi mereka, Adam dan istrinya bersembunyi. Lalu Allah bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Pertanyaannya adalah, apakah Allah yang Maha Tahu tidak tahu di mana Adam bersembunyi? Tentu Allah tahu, tapi Allah mau menunjukkan bahwa Adam telah terpisah dari Allah, dan Allah menunjukkan kesedihannya karena terpisah dari manusia. Maka untuk menutup ketelanjangan manusia ini, Allah kemudian membunuh hewan, mengambil kulitnya, kemudian
memakaikannya kepada Adam dan istrinya, menggantikan cawat yang terbuat dari daun. Dari sinilah Allah mengajarkan pada manusia bahwa untuk pengampunan kesalahan, untuk mendekat kepada Allah, harus ada kurban yang mengandung darah. Sebab darah adalah lambang hidup, dan mati harus diganti dengan mati, agar yang mati menjadi hidup lagi. Saya akan memberi gambaran yang mudah dimengerti. Begini, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia divonis hukuman mati. Sebab upah dosa adalah maut atau mati. Adam dan istrinya terjeblos ke dalam penjara untuk kemudian dijatuhi hukuman mati bila waktunya telah tiba. Kemudian mereka mempunyai keturunan. Namun karena dosa telah merasuk ke dalam dunia, maka semua keturunan Adam yang dikandung dan dilahirkan oleh perempuan di dunia ini pasti tercemar dosa ini. Sehingga bisa dikatakan setiap manusia yang terlahir di dunia ini terlahir dalam penjara dan nantinya dijatuhi hukuman mati pada waktunya. Jadi agar manusia yang berada dalam penjara ini bisa dibebaskan, maka perlu ada orang yang menggantikan posisi mereka. Tetapi tentu saja tidak seorang pun bisa menjadi pengganti, sebab semua manusia berada dalam penjara. Karena manusia yang berada dalam penjara tidak bisa menggantikan posisi manusia lainnya yang juga berada di penjara, karena dia sendiri pun akan dihukum mati. Maka dibutuhkan seseorang yang bukan dari dalam penjara, yang berarti orang yang tidak memiliki kesalahan apapun. Dalam konteks ini berarti orang yang tidak memiliki dosa apapun, seperti keadaan manusia pertama, Adam, sebelum jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah sejak semula Allah telah merencanakan untuk mengutus seseorang untuk menjadi pengganti mati bagi manusia. Lalu bagaimana caranya agar orang ini bisa menjadi orang yang terbebas dari kesalahan atau dosa? Bukankah dia juga seorang manusia? Untuk menjawab itu, saya akan jelaskan dulu mengenai dosa. Secara mendasar, dosa dibagi menjadi dua jenis, yaitu dosa asal dan dosa perbuatan. Saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama, dosa asal. Dosa asal adalah dosa yang membuat manusia keluar dari Taman Eden. Karena ketidaktaatannya, Adam membuka pintu bagi dosa untuk masuk ke dalam kehidupan ini, dan manusia terusir dari Taman Eden. Boleh dikatakan manusia dalam pembuangan. Sehingga setiap manusia yang terlahir setelah Adam, semua terlahir di pembuangan. Buktinya apa? Kita semua hidup di dunia ini yang tidak sempurna ini. Jika tidak, tentu kita hidup di Taman Eden yang sempurna. Yang kedua, dosa perbuatan. Dosa perbuatan adalah dosa yang timbul akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum Allah dengan kesadaran dan kehendak bebasnya. Lalu jika demikian keadaannya, bagaimana mungkin manusia pengganti yang dijanjikan Allah itu bisa menjadi manusia yang terbebas dari kedua dosa ini?
Maka Allah menjalankan rencananya. Yang pertama, agar manusia pengganti ini terbebas dari dosa asal, maka dia harus dikandung dan dilahirkan dari seorang perempuan yang terbebas dari dosa apapun. Sebab jika perempuan itu membawa dosa asal atau perbuatan, maka janin yang mengambil kemanusiaan dari rahimnya sudah pasti tercemar dosa pula. Maka Allah menjadikan perempuan ini, Maria, ibu Sang Mesias ini, terbebas dari semua dosa. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kita semua akan tahu pada waktunya nanti. Yang kedua, karena sebelum Adam jatuh dalam dosa adalah manusia yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani, maka keadaan manusia seperti itulah yang menjadi standar Allah bagi Sang Mesias untuk layak jadi pengganti mati bagi manusia. Maka Allah menetapkan sebuah bangsa yang akan melahirkan Sang Mesias dengan hukum-hukumnya, yang akan menjadi koridor yang akan mengantarkan manusia Mesias itu memenuhi standar yang telah ditetapkan. Allah menetapkan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel yang akan melahirkan Sang Mesias. Bangsa inilah yang dikhususkan oleh Allah agar terjamin kelangsungannya hingga lahirnya Sang Mesias. Dan meskipun Sang Mesias adalah firman Allah sendiri, yang berarti 100% adalah Allah, namun Sang Mesias adalah juga 100% manusia, karena mengambil kemanusiaan dari rahim ibunya yang juga manusia. Maka perlu ada orang tua yang tunduk pada hukum itu untuk menjalannya sejak Sang Mesias masih bayi. Contohnya, menyunatkan dia, juga mengajarkan hukum-hukum yang harus dipatuhi agar Sang Mesias menjadi manusia yang sehat secara jasmani dan juga tidak tercemar oleh dosa perbuatan, seperti keadaan manusia pertama, Adam, sebelum jatuh ke dalam penjara dosa. Allah juga mengajarkan kepada manusia dengan aturan-aturan mengenai pelaksanaan kurban penebusan dosa dengan pengorbanan hewan tanpa cacat yang digenapi oleh pengorbanan Sang Mesias yang sempurna, karena dia harus mati mencurahkan darahnya untuk menjadi pengganti mati manusia. Dengan demikian, manusia bisa keluar dari penjara dosa, sehingga manusia bisa mendapatkan kemuliaannya kembali dan hidup bersama Allah selama-lamanya. Panjanglah kesabaran Allah dalam mengajar manusia hingga terlaksana rencana penyelamatan manusia oleh Sang Mesias. Perlu ribuan tahun bagi manusia untuk belajar dengan pengorbanan hewan kurban. Sebab kurban hewan tidaklah dapat menebus dosa. Hanya kurban Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dapat diterima oleh Allah. Saya harap Anda bisa memahami apa yang saya paparkan ini. Dan jika Anda belum menerima Yesus Kristus sebagai penebus dosa, sekaranglah saatnya. Jangan ditunda lagi. Kematiannya di kayu salib menghidupkan Anda. Temui Dia, penebusmu itu, dan dengarlah apa yang dikatakannya. Maka Dia akan menuntunmu menuju tanah terjanji, yaitu surga.
Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.